Saudara polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer dikenakan pasal 338 Junto 55 Junto 56 KUHP, saudara. Namun Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bilang penyidik tidak mengenakan pasal pembunuhan berencana pada Eliezer karena masih pengembangan penyidikan. Saudara polisi mengenakan pasal pembunuhan 338 Junto 55 dan 56 yang intinya sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain serta beri bantuan melakukan kejahatan kepada Barada Eliezer. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada pengacara dari Barada Eliezer, Andreas Naut Silitonga, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Pak Andreas. Ya, selamat sore, apa kabar? Dan saya juga ingin menyapa ada pengacara dari Brigadir Yosua, Pak Nelson Simanjuntak, yang juga ikut bergabung di Kompas Petang. Selamat petang Pak Nelson. Selamat sore, selamat petang. Selamat petang, salam sehat. Saya ke Pak Andreas dulu. Penetapan klien Anda menyatakan terlalu cepat dan membingungkan. Kenapa terlalu cepat dan bagian mana yang membingungkan? Ya, jadi sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, ya, memang klien kami itu kan diperiksa di Bareskrim itu kan pada tanggal 3 ya. Pada tanggal 3, ya memang pemeriksaan itu berlangsung cukup lama dan baru diakhiri itu jam 1:02. Jadi sudah melewati tanggal 3, artinya di tanggal 4-nya. Nah, di mana sebagaimana kita ketahui dari Dirtipidum juga dari Bareskrim ya sudah memberikan konferensi persnya itu tanggal 3 sekitar pukul 22.30 sekitar pukul itu, dan disampaikan bahwa penetapan tersangka tersebut juga dilakukan berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan oleh tim penyidik. Nah, artinya sudah bisa dipastikan bahwa gelar perkara tersebut dilakukan tanpa didasari oleh keterangan klien kami, ya, karena klien kami pada saat itu sedang diperiksa dan belum menunjukkan tanda tangannya, ya. Nah, makanya itu yang kami katakan sebagai terburu-buru, ya. Memang kasus ini memang kasus yang menjadi perhatian publik, cuman kami merasa ya seharusnya ini diperlakukan seperti kasus biasa ya, dengan mempertimbangkan, karena kan dalam pencarian kasus ini sebenarnya kita bukan harus mencari harus ada tersangkanya dan harus ada orang yang dihukum dalam suatu proses penegakan hukum ya, proses penyidikan, tapi lebih untuk mencari kebenaran. Terlalu cepat menurut Anda. Kalau tanggapan dari Bang Nelson? Bang Nelson? Apa itu pertanyaannya? Menurut pengacara dari Eliezer, penetapan tersangka ini terlalu cepat, terburu-buru begitu. Tanggapan Anda? Tersangka Brigadir Baradae. Betul. Saya pikir udah kasus ini 30 hari, Bung. Nggak ada yang terburu-buru di sana. Dari awal, hari kedua, hari ketiga kita siapkan surat, kita investigasi, sampai hari ini. Masa baru hari ini ketemu tersangkanya? Mau siapapun tersangkanya, ya sudah ditetapkan polisi. Kita tidak mendahului lagi penyidik yang sudah profesional di bawah sumpah dan sesuai undang-undang. Saya pikir sudah normatif. Malah kami yang bilang mana tersangka lainnya, karena mengacu kepada junto pasal 55, 56 KUHP, di sana dikatakan mereka, pronoun plural, lebih dari satu yang ikut korkondansi di sana. Jadi bukan satu orang aja. Demikian. Kalau Pak Andreas sendiri yakin bahwa pelakunya satu orang atau sama seperti yang disampaikan Bang Nelson? Ya, saya rasa ya kita juga harus menghormati proses hukum ini ya. Artinya pada saat saya ditanya, saya sadar diri bahwa saya itu tidak ada di lokasi. Saya tidak ada di lokasi. Dan siapapun, Bang Nelson pun, siapapun nanti yang memberikan keterangan ya harus kita lihat juga. Dia ada di lokasi apa tidak, sehingga bisa memastikan bahwa di lokasi itu tidak seperti yang dikatakan klien saya, yaitu 1 lawan 1, ya. Makanya ini juga yang saya katakan terlalu cepat, artinya berarti sekarang kan kesimpulan dari polisi adalah ini bukan pembelaan diri, ya. Sementara kalau misalnya dilihat BAP klien kami,
BAP klien kami adalah menembakkan kembali setelah dia menerima tembakan dari korban. Nah, sehingga kalau masalah proses hukum penetapan tersangka, saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu karena memang sudah ada mayatnya dan juga klien kami sudah mengakui melakukan penembakannya. Nah, artinya yang kami tayangkan sebenarnya dalam proses penetapan gelar perkara lah katakanlah ya, itu ya tidak mempertimbangkan bagaimana kronologis yang disampaikan oleh klien kami, sehingga kesimpulannya adalah ya ini adalah sebuah tidak ada pembelaan dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tidak ada pembelaan dirinya, keterangan siapa yang menjadi dasar bahwa tidak ada pembelaan dirinya, alat bukti apa? Nah, itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan buat kami. Tapi secara prinsip kami sebagai tim penasihat hukum adalah melakukan pembelaan terhadap hak dari tersangka ini, ya. Jadi bukan untuk membenarkan sesuatu yang salah atau meluruskan sesuatu yang bengkok, membengkokkan sesuatu yang lurus. Itu yang menjadi catatan kami. Nah, saya rasa Bung Nelson pun sudah sangat memahami ya, kalau sebagai advokat ya kita sama sekali tidak bermain di fakta. Nah, faktanya yang disampaikan kepada kami adalah seperti itu, dan itulah yang kami yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik. Nah, kalau misalnya nanti penyidik memiliki skenario yang lain, ya itu sangat kami hargai. Pasti penyidik juga memiliki bukti-bukti. Tapi bukan asumsi-asumsi yang sekarang sudah dihembuskan ke masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi bingung gitu. Dan pada akhirnya nanti kami juga sebagai tim penasihat hukum sangat menunggu kebenaran ini terungkap. Polisi menyebutkan memang bukan pembelaan diri nih, Pak. Itu yang saya dengar, ya. Itu yang saya dengar. Nah, makanya ya, kami juga sebagai tim penasihat hukum sangat menunggu nanti bukti-bukti apa saja nanti yang menyebabkan ini bukan pembelaan diri. Nah, satu hal juga jadi catatan saya, kalau misalnya ini memang 340-nya sudah tidak terbukti ya, walaupun nanti masih bisa muncul lagi pasal itu ya di kemudian hari, dan sementara juga 351-nya juga belum dianggap terpenuhi, sehingga pasalnya kan cuma satu, pasal 338. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dalam pasal 338 itu dibandingkan dengan informasi dalam masyarakat yang beredar bahwa ini adalah sebuah terkoordinasi dan kemungkinan dikatakan katanya ditembak dari belakang, ya itu dalam konteks pembelaan kami itu sangat menguntungkan sekali. Oke, Artinya saya kalau memang ditembak dari belakang berarti bukan klien kami pelakunya. Gitu. Baik, bukan klien Anda pelakunya. Kalau menurut misalnya itu kalau Nelson sendiri, kalau seandainya, iya betul, kalau seandainya pasal 340 berarti ini adalah pembunuhan berencana, sedangkan sekarang ini pasalnya adalah 338, tapi ada junto 55 dan 56 yang juga menjurus bahwa ada orang lain yang juga ikut terlibat begitu, Bang Nelson. Baik, sebuah time frame, sebuah panorama dan sebuah futuristik hukum yang kita angkat sekarang ya. Saya tidak salahkan sahabat saya Ankel Silitonga. Mari, hari kedua kami kuasa hukum. Belum ada kuasa hukum lainnya. Ini diingat. Bab per bab berjalan. Beliau masuk di bab 7. Kita mau menuju sebuah pertarungan olimpiade. Montreal atau apa. Saya ilustrasi ini. Menarik ini kita buat. Sebenarnya kami sudah senyap. Sudah tenang ini dulu. Karena perintah Presiden, Menko Polhukam, Pak Kapolri akan diusut tuntas. Hari ini akan terrealisasi mereka-mereka yang mutasi. Nah, kalau ditanya kembali pasal-pasal itu, di samping kami sudah merasa victory, ada tawaran-tawaran pasal, konsep-konsep pasal KUHP, ya sudah jelas tadi, tidak perencanaan. Pembunuhan, ya jelas pasal itu. Dilengkapi, saya ulangi lagi, pasal 55, 56, turut serta, delnaming, konkursus. Ini sebuah fakta hukum. Jadi, kalau ditanya, ada pihak-pihak lain, ada panorama lain, ini sudah berbeda. Kami tetap konsisten, masih menunggu realisasi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri. Contoh, begitu ada mutasi, ada non-job. Bisa jadi ada fire ya berikutnya. Dari sana kan kita bisa buat lisensi. Mereka semua sudah tidak punya kekuasaan, bisa dipertanyakan,
siapa yang bersama-sama ikut perbantuan, ikut menemani, mendampingi ini. Berarti Anda BAP, yakin ya bahwa ada aktor lain ya yang berperan dalam tewasnya Brigadir Yosua ini ya? sama dengan surat keputusan perintah Pak Kapolri. Karena kewenangan penyidikan sesuai undang-undang ada di pihak penyidik. Kalau kami menyebutkan harusnya banyak kan gitu. Kalau ini kan biarlah. Kita bersabar menunggu keadilan akan datang dengan segera. Baik, kalau Bang Andreas sendiri dengan adanya pasal penyerta Junto 55 dan 56 ini melihat seperti apa? Apakah memang klien Anda tidak bergerak sendiri dalam kasus ini? Ya, kami bukan dalam konteks membuktikan ya dalam proses hukum ini ya. Artinya klien kami sudah menyampaikan versi dia, ya. Dan kemudian kalau misalnya nanti ada versi dari penyidik, ya, misalnya penyidik menyatakan bahwa ini pembunuhan ini dilakukan bersama-sama juga dengan orang lain, ya kami juga menantikan itu. Artinya pasti ada proses hukum dan pembuktian-pembuktian nanti yang akan dilakukan oleh penyidik sehingga kesimpulannya menjadi ke sana. Baik. Dan mungkin nggak semua mungkin pada saatnya penyidik juga akan menyampaikan kenapa pasal 55 ada. Cuman kalau dari kami sama-sama dengan Bang Nelson juga ini menunggu bahwa apa yang akan diungkap dalam kasus ini. Baik. Kemudian Bang Andreas terkait dengan perlindungan yang diminta oleh Barada Eliezer ke LPSK. Kemudian LPSK meminta bahwa kalau mau dilindungi bahwa berarti Eliezer ini harus menjadi justice kolaborator. Update-nya seperti apa? Ya, nah ini yang menjadi pembahasan publik juga ya terkait dengan justice kolaborator. Saya juga kebetulan sudah ditanya-tanya. Cuman pada prinsipnya apa yang sudah diketahui oleh klien kami itu sudah dituangkan di dalam proses penyidikan. Artinya kalau misalnya justice kolaborator itu memang diperlukan sebuah fakta-fakta yang signifikan ya. Selain dari ancaman-ancaman yang ada ya, cuman dia juga sebagai justice kolaborator itu harus memiliki sebuah informasi yang bisa mengungkap. Nah, Baik. sementara yang disampaikan kepada kami melalui klien kami itu adalah ya itu terjadi pembelaan diri, terjadi penembakan yang didahului oleh penembakan. Nah, Bang jadi Nelson? kalau buat kami ya kami hanya menyampaikan apa adanya. Terus kalau misalnya pun ada hal-hal lain yang berkembang nanti, misalnya klien kami memiliki informasi terkait dengan apapun itu ya, terkait dengan proses penyidikan ini, mungkin itu menjadi bahan untuk Saya ke Bang Nelson. pembelaan. Baik, Ya. saya ke Bang Nelson. Apakah tersangka Barada Eliezer ini pantas dilindungi dengan catatan bahwa dia akan menjadi justice kolaborator? Kita ketemu dengan pelindung beliau, kuasa hukumnya, Pak Andreas Silitonga. Ranah zona ini bukan zona kami. Kecuali zona ini ada di kami, saya akan jawab secara gamblang sekali. Demikian. Tapi karena ini kan bisa menjadi tabir yang lebih terang begitu ketika Barada Eliezer ini menjadi justice kolaborator begitu. Ya, tetap yang memberikan justice kolaborator sudah ada. Undang-undang menyebut siapa, jelas sekali. Apakah diberikan kepada LPSK atau siapa? Tentunya bukan sebagai kuasa hukum keluarga korban yang dikatakan dibunuh, direncanakan, dan tentu aib. Nah, ini berbeda sekali. Ini ada great wall antara kami dengan pihak-pihak yang lain. Dan ini bagaikan minyak dengan air yang tidak akan bisa ketemu sampai kapanpun. Baik, kalau Bang Andreas sendiri melihat kasus dengan penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka klien Anda, apa yang sekarang menjadi fokus Anda terhadap klien? Ya, yang pasti klien kami akan kooperatif ya. Ya, kooperatif itu sebagai satu sebenarnya bukan pilihan ya. Tapi itu sebagai satu kooperatif termaksud mengungkap siapa-siapa saja yang juga diduga terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini? Iya, dari waktu ke waktu ya. Kemarin kan saya sini terus nih.
dibully nih, wah, pengacaranya pembunuh. Ya, tapi saya tekankan lagi, saya ini bukan membela perbuatannya, kok saya membela haknya supaya nanti dia memperoleh suatu keadilan juga buat dia, apapun itu. Seandainya pun nanti dia diputus, ya, sebagai seorang pembunuh gitu ya, dan tidak terbukti nanti pembelaan dirinya, ya biarkan itu sebagai suatu keputusan yang harus diterima oleh semua pihak. Dan demikian juga sebaliknya. Nah, makanya kalau buat saya, proses penetapan tersangka ini ya seperti yang saya katakan di awal itu sudah dapat kami terima dengan baik gitu. Karena itu memang sudah ada jenazahnya, klien kami juga sudah mengatakan dia yang melakukan penembakan tersebut. Dari pengakuan yang disampaikan oleh Barada Eliezer, mengaku membela diri ini karena memang terjadi penembakan baku tembak yang terjadi saat itu? Ya, itu yang dikatakan kepada kami. Ya, artinya pada saatnya nanti, ya, kalau misalnya ada skenario-skenario yang lain, itu pasti akan dibuktikan oleh penyidik. Berarti memang keterangan yang disampaikan Barada Eliezer ini masih sama ya, yaitu membela diri karena terjadi baku tembak dengan Brigadir Yosua. Tanggapan Bang Nelson? Bagus sekali saya mengilustrasikan ini ya. Izin, mari. Siapa lebih senior baik kepangkatan almarhum dengan Barada E? Ini satu. Kedua, tembak menembak. Ini sebuah ilustrasi film koboi hadap-hadapan. Hasil otopsi yang kita peroleh juga, nah, jadi kita berilustrasi di media ini. Padahal kawan-kawan kuasa hukum kami sudah memberikan gambaran. Ditembak dari belakang, ditembak dari sini, ditembak dari dada. Nah, 4 kali. Berarti Bang Nelson, Anda menyimpulkan sementara bahwa tembakan dari Barada Eliezer ini bukan karena Barada Eliezer membela diri ya? Wah, kembali lagi. Kalau sinopsis pertama itu saya lengkapi ya, dipotong tadi. Dari hasil-hasil temuan yang sudah terkemuka, ini junior. Jangan-jangan tembakannya mesti miring-miring. Ini yang mananya yang calon sniper unggulan di Brimob di mana. Jadi kita kan nggak enak menduga kawan ini junior baru ini. Tetapi marilah asumsi anggapan tadi, apakah ini tembak menembak? Apakah ada suruhan? Apakah orang dari belakang ditembak lemah masih ditembak lagi? Bagaimana luka-luka yang lain yang cukup banyak? Peluru yang dikeluarkan bagaimana? Apakah dia punya izin surat menembak? Punyakah dia senjata golok atau glock? Nah, hal-hal teknis lainnya yang balistik, yang hal kimia lainnya yang bisa dibuktikan, sabarlah kita sedikit. Supaya kita sabar dulu ya. Berarti Bang Andreas dan juga Bang Nelson ini sepakat bahwa kita sabar dulu menanti hasil apa penyidikan dari pihak kepolisian terkait dengan penetapan satu tersangka. Apakah nanti ada tersangka lain? Yang jelas saat ini polisi menetapkan Barada Eliezer dengan pasal 338 Junto 55 dan 56. Terima kasih pengacara Barada Eliezer, Bang Andreas Silitonga, dan juga pengacara dari Brigadir Yosua, Bang Nelson Simanjuntak telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.